Jakarta Islamic Center merupakan salah satu pusat pembelajaran Islam terpadu yang berlokasi di Jakarta Utara. Terdiri dari komplek yang terdapat masjid di dalamnya dengan menyimpan banyak sekali makna dan sejarah dari sisi dunia Islam. Jakarta Islamic Center ini merupakan pusat peradaban Islam terbesar se-Asia Tenggara yang pastinya sangat menarik untuk kita telusuri. Nah, Sobat Villa, di episode kali ini Jendela Islam akan mengajak kalian untuk menelusuri lebih lanjut lagi tentang Jakarta Islamic Center yang pastinya memiliki banyak sekali cerita menarik di baliknya. Penasaran kan? Yuk simak terus episode Jendela Islam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, apa kabarnya nih? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih ke acara kesayangan kita, yaitu Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Bersama aku Jahra Nur Fauziah yang akan menemani Sobat Villa di rumah di episode kali ini. Nah Sobat Villa, di episode kali ini akan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kenapa? Karena kita akan menelusuri Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang katanya merupakan pusat peradaban Islam terbesar di Asia Tenggara. Penasaran gak sih seperti apa sih masjid ini? Yuk ikutin aku. Memasuki ruang utama masjid, terlihat sebuah kubah yang sangat besar dengan ornamen 12 lampu gantung berbentuk kipas Betawi yang memutari ruang sholat utama, memberikan efek psikologi berupa perasaan penekanan dan keleluasaan berkonsentrasi untuk beribadah. Bagian kubah yang dikelilingi elemen kaca patri berbentuk tanda panah ke atas bermakna hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 110 yang artinya bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tidak hanya itu, di dalam Masjid Raya Jakarta Islamic Center juga terdapat pesantren As-Sulaimaniyah yang telah bekerja sama dengan Turki. Nah Sobat Villa, tadi kita sudah sama-sama mengelilingi sebagian kecil bangunan yang ada di Jakarta Islamic Center. Ternyata banyak sekali ornamen-ornamen yang memperindah bangunan ini menjadi sangat amat sedap untuk dilihat. Tapi ternyata ornamen-ornamen di sini tidak hanya untuk mempercantik bangunan saja, melainkan memiliki filosofi serta arti yang ingin disampaikan. Penasaran gak sih sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari setiap ornamen yang ada di sini? Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Pak Paimun. Beliau merupakan humas dari Jakarta Islamic Center. Assalamualaikum Pak Paimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah tadi kan aku sudah mengelilingi, sudah melihat-lihat nih bangunan yang ada di Jakarta Islamic Center ini. Aku lihat banyak banget ornamen-ornamen yang membuat bangunan ini terasa mewah, terasa megah dan cantik gitu untuk dilihat. Kira-kira sebenarnya ada pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu dari setiap ornamen yang ada di bangunan ini? Iya, terima kasih dan selamat datang di Jakarta Islamic Center ya. Inilah sebuah masjid yang luar biasa yang ada di Jakarta Utara yang dulunya adalah bekas tanah hitam, kemudian diubah menjadi masjid karena ini masjid kebanggaan Jakarta oleh Pak Gubernur Pak Sutioso, diharapkan menjadi sesuatu yang betul-betul megah, indah, tapi menjadikan sebuah tanda baru bagi kawasan hitam ini menjadi kawasan putih gitu. Nah, untuk ornamen yang ada di sini memang dijadikan sebagai sebuah legasi seorang arsitek ya. Masjid ini dirancang oleh Pak Insinyur Ahmad Nukman dari Bandung dan beliaulah yang merancang bentuk-bentuk ornamen ini, penggabungan dari ornamen Islam yaitu segi delapan dan sebagainya dengan ornamen lokal Betawi.
Nah, jadi kalau di masjid, di dinding tembok banyak ornamen segi 8, itu kan mencirikan kesempurnaan Islam, itu sumul Islam. Jadi ada yang menjelaskan rukun iman ditambah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya gitu. Jadi 8 segi 8 atau 8 penjuru angin. Jadi Islam itu harus bisa menyebar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, tadi aku sedikit terhalai dengan katanya kalau misalnya dulu ini merupakan tanah hitam. Tanah hitam maksudnya apa nih Pak? Tanah hitam seperti apa? Ataukah tanahnya berwarna hitam dulu? Ya, sahabat Villa mungkin dulu nggak pernah bisa membayangkan akan ada tempat seperti ini ya, karena daerah ini, daerah Koja, ini dulunya adalah sebuah bekas lokalisasi Keramat Tungga ya, lokalisasi WTS di sini tahun 70 dibangun oleh Pemda DKI dengan maksud mengumpulkan WTS yang di jalan-jalan di ibu kota, kemudian dibawa ke sini ada sekitar 200-an orang dengan 58 germonya dikumpulkan dengan harapan mereka dibina kemudian nanti dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Tetapi kenyataannya bukan mereka kembali ke masyarakat, malah makin bertambah. Kreativitas manusia berkumpul dengan maksiat itu menjadi membuat yang maksiat juga makin banyak. Kita bisa bayangkan menjelang penutupan lokasi ini tahun 2000-an atau 1999 ada sekitar 1.600-an WTS dengan hampir 300 germonya. Berarti setelah 30 tahun itu meningkat pesat gitu, dari 300 menjadi 1.600 orang WTS. Dari germonya 58 orang menjadi 300-an orang. Berarti ini adalah sebuah proses yang tempat berkumpulnya orang maksiat yang luar biasa. Di situ ada pemabok, ada bunuh-bunuhan, ada tukang judi. Ketemu lagi lokalisasi itu ada pelacuran dalamnya. Ini tempat yang luar biasa membuat orang-orang sekitar sini agak takut gitu ya, khawatir. Orang-orang yang tinggal di belakang mungkin khawatir jangan-jangan kalau mereka turun di depan naik kendaraan dianggap orang dalam gitu ya. Meskipun di pagar, di takut terkena fitnahnya lah ya. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang ornamen sampai sejarah dari Jakarta Islamic Center yang tadi disampaikan oleh Pak Paimun. Terima kasih banyak Pak Paimun atas waktunya yang telah menjelaskan panjang lebar terkait dengan Jakarta Islamic Center ini. Sobat Villa, setelah tadi kita berkeliling sambil mengetahui tentang ornamen serta sejarah yang ada di masjid ini, setelah ini aku akan bertemu dengan salah satu ustadz yang ada di Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini untuk mengetahui tentang prinsip dalam beribadah di dalam agama Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, kabar baik Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin aku mau memperkenalkan dulu nih ya kepada Sobat Villa. Kalau Bapak ini bernama Ustadz Agus, merupakan koordinator dakwah di Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini. Ya, bersama Bapak Ustadz Agus ini nanti kita akan membahas tentang hukum-hukum beribadah di dalam masjid. Tadi yang aku ketahui kalau misalnya di sini itu dulunya adalah tempat lokalisasi. Nah, aku mau bertanya nih, gimana sih gitu di dalam Islam, hukum di dalam Islam itu, prinsip ibadah dalam Islam gimana kalau misalnya kita beribadah yang dulunya itu merupakan tempat maksiat gitu. Apakah ada hukum tertentu yang ditentukan gitu dalam agama Islam? Baik, saya awali dulu dengan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Para sobat Villa dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ketemu di dalam Jendela Islam ya, program yang sangat menarik. Berkaitan pertanyaan tadi dari Mbak Jahra, jadi bagaimana hukum kita sholat di tempat yang awalnya maksiat? Pada saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan kepada para sahabat berkaitan dengan buminya Allah ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, kullu ardin masjidun. Seluruh buminya Allah ini adalah tempat sujud. Jadi dimanapun saja kita berada, kita bisa jadikan itu merupakan tempat sujud. Ada pengecualian. Illal hammam wal mazbalah. Kecuali yang tidak boleh dijadikan tempat sujud adalah kamar mandi atau toilet. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat di mana kotoran berkumpul di sana. Kotoran manusia gitu, atau diistilahkan baitul khala, al-hammam. Nah, kemudian yang kedua adalah mazbalah. Mazbalah itu adalah tempat sampah. Itu tidak boleh dijadikan tempat sujud. Karena apa? Kotoran juga. Nah, setelah itu aku mau nanya nih tentang gimana sih hukumnya wanita kalau misalnya masuk ke dalam masjid yang besar gitu. Kalau adakah adab-adab yang atau ketentuan gitu yang menjadi apa ya, syarat-syarat lah gitu buat kalau misalnya wanita itu masuk ke dalam masjid yang besar gitu. Nah, masjid merupakan tempat ibadah yang kalau istilahnya baitullah, rumah Allah. Jadi ketika seseorang masuk ke rumah orang lain, dia memiliki etika juga. Apalagi ke rumah zat yang menciptakan dirinya, yaitu Allah. Jadi artinya akhlak itu bagian terpenting dari yang disebut arkanuddin, rukun agama. Jadi akidah yang kuat, syariah yang benar tanpa akhlak itu akan goyah. Gitu. Bahkan di dalam Al-Quran kan Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, itu khitabnya kepada siapa? Nabi langsung. Kul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh wanita-wanita muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk menjulurkan pakaiannya. Jadi kalimat jilbab itu, mohon maaf, bukan kerudung penutup rambut doang, bukan. Jilbab itu makna dalam istilah Arab itu adalah baik di dalam Qamus Lisanul Arab Syekh Imam Ibnu Mandzur atau Qamus Munawir lah yang sering kita buka, itu adalah jilbab pakaian kemuliaan, pakaian kehormatan. Bahkan Prof. Quraisy mengatakan pakaian kehormatan itu ada pakaian yang dimana manusia itu menghormati dirinya. Nah, Sobat Filah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Seru banget ya, tadi kita sudah berjalan-jalan, berkeliling mengunjungi Jakarta Islamic Center ini sambil belajar tentang ornamen serta sejarah yang ada di masjid ini. Sampai akhirnya kita tutup dengan ilmu-ilmu yang pastinya nanti sangat bermanfaat bagi Sobat Filah kalau misalnya nanti ingin mengunjungi masjid-masjid besar lainnya, terkhusus Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini. Nah, Sobat Filah, berat banget rasanya untuk aku mengucapkan sampai jumpa di episode lainnya. Aku Zahra Nur Fauzia pamit undur diri. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.